استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم ونتوب إليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي أنزل نعمه في شهر رمضان. الحمد لله الذي جعل رمضان شهر التوبة شهر المغفرة وشهر القرآن. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي فضل الإنسان على سائر المخلوقات. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى جميع الأمة. اللهم صل وسلم وكرم على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن آمن به إلى يوم القيامة. أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati, kami muliakan para alim ulama, para hujaj, para tokoh masyarakat, ketua masjid akidah, para pengurus masjid akidah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur, jamaah kuliah zuhur, masjid akidah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita mampu beribadah puasa Ramadan di hari yang ke-19. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah puasa kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima salat kita, menerima sedekah kita, dan mengabulkan segala hajat dan permohonan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Terutama kita berharap Allah ampuni dosa-dosa kedua orang tua kita, Allah ampuni dosa istri dan anak-anak kita, dijadikan keturunan kita orang-orang yang soleh dan solehah. Amin, amin ya mujibas sa'ilin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi besar kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat beliau, kerabat beliau, ahlul bait beliau, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Karena ketika kita berpuasa, yang kita contoh adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika seseorang berpuasa, maka puasanya ini diharapkan penuh imanan wahtisaban, penuh keimanan dan ikhlas mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ketika berpuasa patokannya iman, berarti bukan berpuasa itu patokannya adalah orang yang ototnya kuat. Ada mesti, atau orang yang badannya seterek, kada mesti juga. Kadang-kadang kan kalau tampilan zohir, tampilan yang kita itihi, orang tuh amun badannya seterek, amun badannya kekar, kayaknya ini kuat benar kayaknya tadi. Nang zohirnya tadi. Ternyata ada juga orang badannya seterek, orang badannya kuat tadi. Ketika berpuasa 2 hari aja genako. 2 hari aja tadi. Mencobai merasane tadi. Itu tampilan luarnya. Nang sering kita lihat mun awak ganal nih pina harat, pina kuat tadi. Ternyata apa? Ketika berpuasa patokannya man soma imanan, barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan. Berarti bukan patokannya badan tuh kuat, badan tuh kekar, ada ototnya. Tapi ketika berpuasa, ada orang yang badannya kecil, badannya biasa-biasa saja, tapi dia kuat berpuasa. Ini karena apa? Karena ada keimanan dalam dirinya. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala
dan iqtida, mencontoh, qudwahnya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau patokannya Allah, patokannya Rasulullah, sandarannya Allah, sandarannya Rasulullah, maka insya Allah penuh imanan, penuh keimanan, maka insya Allah puasanya itulah yang ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Puasanya itulah yang akan diampuni oleh Allah dosa-dosanya yang telah lampau dan yang akan datang. Nah, ini yang kita harapkan. Terutama Rasul juga yang berucap sumu tasihhu, berpuasalah maka niscaya kamu akan sehat. Sehat jasmaninya dan sehat rohaninya, sehat mentalnya dan sehat spiritualnya. Ini yang diharapkan ketika kita beribadah puasa di bulan Ramadan. Kesehatan jasmani dan kesehatan rohani, kesehatan fisik dan kesehatan mental, dua-duanya diseimbangkan dengan adanya puasa Ramadan. Makanya insya Allah tuh kareda pang tidak ada tuh pengumuman telah meninggal si Fulan, telah meninggal si Anu karena berpuasa tuh kareda. Ya Allah, cariha di rumah sakit nang higa kita nih adalah kira-kira si Dini meninggal gara-gara berpuasa. Karena nggak menemukan kita. Yang ada si Din berpuasa karena apa? Karena tensi, hipertensi tadi. Si Din garing kenapa? Tuh. Karena ginjal misalnya. Nah, itu penyakit-penyakit yang ada. Cuma tidak ada orang itu yang namanya berpuasa menyebabkan dia wafat, dia mati. Tidak ada. Sampai mohon maaf, ibu-ibu yang dalam keadaan hamil, ibu-ibu dalam keadaan menyusui, walaupun dia hamil, walaupun dia menyusui, insya Allah bayi yang di kandungannya itu tidak akan mati. Justru ketika berpuasa, insya Allah bayi yang dalam kandungan itu akan lebih sehat lagi. Karena ucapan Rasulullah, sumu tasihhu, berpuasalah kamu, maka niscaya kamu akan sehat. Cuma memang tergantung kekuatan ibu-ibu. Hari ini puasa, mungkin besok libur. Hari ini puasa, mungkin besok libur. Tapi nggak ada yang namanya orang meninggal, yang namanya orang wafat itu gara-gara berpuasa, itu tidak ada. Tuh. Cari di mana-mana. Justru ketika orang berpuasa, batinnya sehat, mentalnya sehat, jasmani dan rohaninya dibikin sehat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita berpuasa, ini dua saja. Siang kehausan, malam kekenyangan. Nah, ya Allah dua aja. Siang kehausan, malam kekenyangan. Kelaparannya bang di mana? Kada terdengar kelaparannya. Karena haus dan kenyang. Ketika kita berbuka, kehausan, minum. Setelah sholat maghrib kita makan, kekenyangan. Nah itu aja sudah. Kehausan dan kekenyangan. Nah inilah hebatnya ketika kita berpuasa, sumu tasihu, berpuasalah kamu, niscaya kamu akan sehat. Dan uniknya lagi ketika orang berpuasa, maka insya Allah dua, puskesmas itu sepi, yang kedua kamar mandi itu sunyi. Tuh. Karena ketika orang berpuasa tuh pina jarang minum. Jadi masuk kamar mandi itu jarang-jarang juga. Tuh. Tapi kalau kita di luar bulan puasa, insya Allah kamar mandi itu rame. Tuh. Sama puskesmas itu rame. Makanya unik. Nah berpuasa ini. Jadi ketika sedikit yang masuk, maka sedikit juga yang dikeluarkan. Kan ini kita jarang pengamihan pula. Karena kita berpuasa. Ini sehatnya, ajaibnya, mukjizat daripada siamu Ramadan. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kesehatan fisik kita ketika kita berpuasa itu betul-betul diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mohon maaf, kadang-kadang kita ini manusia
dengan ikhtiar kita, dengan cara kita mungkin bermacam-macam. Ada kita bangun subuh jam 4 pagi, jam 5 kita sudah ke bundaran keliling-keliling lari pagi. Sekilo, 2 kilo, 3 kilo. Padahal kita ini rutin olahraga, rutin jaga pola makanan, rutin mengikuti apa sesuai dengan aturan ikhtiar kita. Tapi ternyata yang namanya penyakit, yang namanya ajal itu kada melihat kita rajin olahraga gen kada juga tadi. Tapi kita boleh berikhtiar tadi. Tapi salah satu cara kesehatan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW agar jasmani kita ini bagus, agar tubuh kita ini bagus, maka salah satu jalannya yang diwasiatkan oleh Rasulullah itu adalah berpuasa. Terutama nih siyamu Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Nah, itu kesehatan jasmani. Lalu apa kesehatan mental kita? Maka ketika berpuasa, kesehatan mental yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang berpuasa maka dia dilatih untuk menjadi hamba Allah yang penyabar, hamba Allah yang mampu mengendalikan emosinya, hamba Allah yang mampu mengendalikan tutur katanya, hamba Allah yang mampu mengendalikan tingkah lakunya. Karena biasanya kalau orang lapar ini suka memamai-mamai. Biasanya kita kalau doa habis tahlilan, selesai kenduri, selesai selamatan, itu kalau doanya panjang-panjang itu biasanya amin jamaah berbeda-beda. Doanya tambah panjang, aminnya benyaring. Amin. Itu menandakan kami lapar sudah tadi. Jangan lawas-lawas doanya. Yang panjang-panjang doanya tadi. Nah, kadang-kadang orang lapar itu Pak, emosian. Jangankan lapar, hari kepanasan aja di lampu merah, itu banyak yang ribut kadang-kadang tadi. Macet aja banyak yang ribut tadi. Apalagi berpuasa. Nah, maka ketika berpuasa, kesehatan mental dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala agar apa? Dilembutkan kolbu kita. Nah, nih. Belajar melembutkan hati. Bagaimana cara melembutkan hati? Maka ketika orang melembutkan hati, salah satunya berpuasa di bulan Ramadan. Maka insya Allah ketika dia berpuasa di bulan Ramadan, dia akan menjaga lisannya, dia akan menjaga matanya, dia akan menjaga telinganya, menjaga kedua tangannya, menjaga seluruh anggota tubuhnya, terutama menjaga kolbunya dari segala sesuatu yang bisa membuat dirinya emosi tadi. Tuh. Makanya kadang-kadang kan anak kecil itu di apa yo? Dipada-padahi amun berpuasa bahasa sarik batal puasanya. Itu kan kadang-kadang istilah kita kayak itu. Amun nangis batal puasanya. Padahal kada dapang dalilnya kayak itu. Amun sarik lawan nangis sambil makan es krim hanya batal. Artinya apa? Kualitas daripada puasanya tadi untuk menahan emosi itu pindah berkurang saja. Nah, karena kita ini dilatih mental kita ketika berpuasa menjadi orang nang sabar, menjadi orang yang lemah lembut. Karena menjadi orang nang lemah lembut ini kada gegampangan pian. Kada gegampangan. Kita berjanjian lawan kawan jam 9, ternyata kawan datang jam 10. Kira-kira sarik kah kada kah? Benar sarik. Benar sarik tadi. Nah, berjanji jam 9, datang jam 10. Nah, ada rasa emosi tadi. Nah, melatih rasa sabar tadi. Melatih rasa emosi tadi. Nah, itu salah satunya mental kita di bulan Ramadan, di bulan puasa tadi. Nah, insya Allah orang yang berpuasa di bulan Ramadan sehat jasmaninya, sehat rohaninya, dan balasannya pun oleh Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Nah, ulun ibaratakan Bapak Ibu Allah, yang namanya pahala zaman wahini itu nyata. Pahala itu ada, tapi dia tidak bisa dipegang. Nyata ada di hadapan kita. Apa? Mana contohnya? Mohon maaf. Sekarang kita membeli barang, bayar sesuatu itu dengan scan-scan aja.
Namanya apa Pak? Keris kah? Kiris kah? Karis, mandau. Nah, sama juga ya, ada karis, ada mandau tadi. Keris ya ini. Nah, keris itu, nah sekian aja, nit. Nah, tapi ada ini wujudnya, nah, ada dia. Maka begitu juga yang namanya pahala tadi, fa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Barang siapa yang berat timbangan amalnya, maka dia dalam kehidupan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makin banyak keris rekening nang masuk ke kita, atau makin nyaman kita, makin tenang kita. Ting ting ting, wih ini orang ada bawa duit nang macam-macam lagi, tinggal scan aja. Yang mana benar tadi. Nah, itulah yang namanya pahala. Jadi pahala itu real, nyata di sisi Allah Subhanahu wa taala. An-naru haqqu wal jannatu haqqu. Api neraka itu benar dan nyata, dan surga itu benar dan nyata. Dan pahala itu pun benar dan nyata diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita di bulan Ramadan ini sama-sama nih tinggal hitungannya, ya Allah, hitungan jari lagi. Nah, 10, ada 11 tadi. Mungkin ada yang sudah ke hari raya berdahulu tadi. Tuh tiap hari hari berdahulu udah tadi. Ada sudah hari raya berdahulu sudah tadi. Nah, ini kita tinggal hitungan beberapa hari lagi. Nah, mudah-mudahan kita disehatkan badan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, subhanallah, apabila kita menemui orang-orang yang sudah udzur, orang yang sudah sepuh, mereka mampu berpuasa, itu ulun ibaratkan seperti angkot Pak. Tuh. Orang naik angkot tuh lambatnya, sampainya lambat. Nah, kalau orang naik motor laju, orang pribadi laju. Nah, tuh kakek-kakek kita, bu-bu kita, tambi-tambi kita, nenek-nenek kita, itu kalau dapat puasa, nah alhamdulillah tuh mereka subhanallah, walaupun tadi dalam keadaan seperti mesin tuha, dalam keadaan kesehatannya itu mungkin 50%, 60% mampu berpuasa, itulah keajaibannya, imanan wahtisaban, penuh keimanan dan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah namanya angkot tadi walaupun pelan dia akan sampai ke tujuan, sampai juga ke azan maghrib tadi. Nah, sampai juga ke azan maghrib tadi. Nah, itulah kenikmatan yang paling besar. Nah, mudah-mudahan ini kita makin semangat untuk berpuasa Ramadan, makin bagus jasmani kita, makin bagus mental kita, karena orang ketika berpuasa tuh mungkin menjaga makan dan minum, menahan lapar dan minum itu paling gampang. Tapi menjaga lisan dari perkataan-perkataan emosi, dari perkataan-perkataan menyakitkan, ini yang agak susah. Ada orang berpuasa, semua nama hewan hafal sambatnya tadi. Buaya lah, paaya lah tadi, kuda lah, nah semuaan. Ada yang seperti itu. Nah, makanya mudah-mudahan puasa melatih kita, mental kita, kesehatan kita, jasmani dan rohani tadi, dan mudah-mudahan kita mendapatkan hikmah tadi, diampuni dosa-dosa kita, puasa kita penuh keimanan. Nah, penuh imanan wahtisaban, sehingga kita mendapatkan maghfirah, ampunan daripada Allah. Yang kedua, pahala itu nyata ada di hadapan kita. Nah, sebagaimana nih keris ya orangnya nyambatnya beda-beda, ada nang kiuris kah, ada nang karis kah, juga tambahannya mandau juga keris ada mandau tadi. Nah, kayak itu pahala tadi di Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Amin amin ya rabbal alamin. Bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin 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 arrahmanir rahim bismillahirrahmanirrahim wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahim wa'fu 'anna ya akramal akramin
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وعنفعنا بما علمتنا وارزقنا فهما وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا كثيرا مباركا في برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في شهر رمضان، اللهم بارك لنا في شهر رمضان، اللهم بارك لنا في شهر رمضان. اللهم أعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن في شهر رمضان. اللهم اجعلنا ممن يصومه ويقومه في شهر رمضان إيمانا واحتسابا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ada salah kata, salah ucap, banyak minta ampun, minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina